Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Taufikur Rahman dengan NPM 2217051093 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video pengganti absensi mata kuliah kecerdasan buatan, dan video absensi ini menggantikan pertemuan ke-9 dengan materinya, yaitu KNN atau algoritma Key Nearest Neighbor. Jadi mungkin akan langsung saja kita masuk ke pembahasan algoritma apa itu algoritma KNN. Jadi apa itu algoritma KNN? Algoritma KNN atau Key Nearest Neighbor adalah algoritma supervised learning, di mana hasil dari instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori key tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Algoritma Key Nearest Neighbor menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai instance yang baru. Jadi di sini ada sebuah contoh kasus. Misalnya ada sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara kota Bandung dan Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah rumah tersebut termasuk dalam wilayah kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Kita bisa menentukannya dengan menggunakan algoritma KNN, yaitu dengan melibatkan jarak antara rumah tersebut dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya atau rumah tetangganya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan jumlah tetangga yang akan diperhitungkan. Oke, misalnya kita tentukan 3 tetangga terdekat, jadi K-nya sama dengan 3. Lalu yang kedua, kita hitung jarak setiap tetangga terhadap rumah tersebut, lalu urutkan hasilnya berdasarkan jarak, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu yang ketiga, kita mengambil 3 tetangga yang paling dekat, lalu kita lihat masing-masing dari tetangga tersebut apakah termasuk ke dalam wilayah kota kabupaten atau wilayah kota atau kabupaten. Dan jika seperti itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bila dari 3 tetangga tersebut terdapat ada 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah kota Bandung, maka semua rumah tersebut itu masuk ke wilayah kota Bandung. Dan sebaliknya, bila dari 3 tetangga tersebut terdapat 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung, maka rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung. Di dalam menentukan nilai K ini, bila jumlah klasifikasi kita genap, maka sebaiknya kita gunakan nilai K ganjil. Begitu pula sebaliknya. Bila jumlah klasifikasi kita ganjil, maka sebaiknya gunakan nilai K genap. Karena jika tidak begitu, kemungkinan kita tidak akan mendapatkan jawaban. Lalu sini ada pembahasan lebih detail pada kasus menghitung jarak suatu rumah terhadap tangga-tangganya itu berarti kita harus mengetahui posisi dari setiap rumah. Kita bisa menggunakan latitude dan longitude atau garis lintang dan garis bujur. Jadi di sini terdapat sebuah tabel data tempat rumahnya, yang mana rumah A ini latitude-nya 11, 15, 19. Rumah A ini latitude 11 dan longitude-nya 26, dan lokasinya adalah kota. Sedangkan untuk kabupaten, dia latitude-nya 23, 25, 21, kisaran pada kisaran angka di atas 20-an. Dan ini kabupaten. Dan untuk yang kota kisarannya di bawah 20-an untuk latitude. Selanjutnya kita menghitung jarak antara rumah X terhadap rumah AG dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi diketahui di mana X adalah lat dan Y adalah long. Sedangkan X1, Y1 adalah lat dan long dari rumah X, dan X2, Y2 adalah lat dan long dari masing-masing tetangganya. Jadi ini kita hitung menggunakan Pythagoras ya. Dan setelah kita hitung dengan menggunakan Pythagoras, kita menemukan jarak terhadap rumah X. Dan setelah ditemukan, kita urutkan
jarak-jaraknya dari yang paling kecil ke yang paling besar, dan hasilnya sebagai berikut. Dan bisa dilihat ada 3 rumah terdekat dari jarak rumah X, yaitu HCE, dan inilah 3 tetangga terdekat X. Nah, dan dari tiga tetangga terdekat itu, 2 rumah itu termasuk dalam wilayah kota HCE. CE adalah wilayah kota dan H adalah wilayah kabupaten. Ini jadi bisa disimpulkan bahwa rumah X itu adalah rumah termasuk dalam wilayah kota karena memiliki tetangga, 2 tetangga wilayah kota dan 1 tetangga wilayah kabupaten. Menuju ke codingan algoritma KNN. Jadi di sini sudah terdapat sebuah kode KNN, terdapat library, dataset, dan lain-lain. Oke, mungkin akan kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama-tama kita import dulu library-nya, yaitu import panda spd dan import nampy snp. From scalar neighbor import, ini adalah scalar neighbor untuk neighbor classifier, dan ini ada scalar model selection untuk membagi data train dan test. Jalankan. Lalu di sini terdapat dataset. Ini datasetnya dari GitHub, def pdread csv. Lalu ada devhead, ini untuk membaca datasetnya. Lalu sini ada def describe, ini untuk mendeskripsikan datasetnya. Lalu sini def _, apply lambda, ini berguna untuk mereplace nilai-nilai none atau nilai-nilai yang tidak valid. Nilai tidak valid itu nilai yang tidak ada di antara 0 dan 100, maka akan di replace menggunakan none. Lalu ada def isNA dan sum. Ini isNA itu untuk menunjukkan ada berapa nilai NA atau nilai kosong yang ada pada dataset. Lalu def drop NA in place true. Nah, ini berguna untuk mereplace nilai-nilai NA tadi menjadi true. Lalu ada def pasttest, apply lambda x to if x sama dengan pas. Jadi jika x sama dengan pas, ini x nya menjadi 1 dan else 0. Lalu ada def pasttest, ini untuk memperlihatkan pasttestnya setelah di preprocessing. Lalu di sini pada bagian sini terdapat pemilihan fitur, yaitu x sama dengan def drop npm pasttest. Ini melakukan drop kolom npm dan pasttest. Lalu di sini y def posttest, ini adalah pemilihan fiturnya. Lalu pada bagian ini xtrain, xtest, ytrain, ytest, ini berguna untuk membagi data menjadi data test dan data train, dan yang akan kita gunakan adalah data trainnya. Jadi pada bagian ini test size-nya 0,2 dan random state-nya 42. Ini sudah seperti nilai default. Lalu pemanggilan model sama dengan key neighbor classifier, dengan neighbor-nya sama dengan 5. Lalu model.fit, ini adalah pemanggilan model datasetnya, xtrain, ytrain, dan ditemukan model score atau akurasi skor dari KNN-nya, yaitu 0,79. Ini akurasi ini sudah cukup akurat, yang menandakan bahwa algoritma KNN ini bisa dibilang lumayan bagus dan efektif untuk menghitung
datasetnya.